Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita mampu satu meja dengan calon wisudawati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Mu'anawiyah. Ini adalah wisuda kedua bagi kami. Ada 4 wisudawati yang akan mengisi nanti tanggal 14 September 2025. Nah, hari ini juga mereka baru selesai melakukan ujian tertutup yaitu ujian MHQ. Bagaimana perasaannya? Sudah melewati tapi ya, sudah melewati apapun itu, alhamdulillah em, aktif ya nanti saling komunikasi. Eh, Ibu Bapak Wali Santri atau para penyimak YouTube-nya Al Mu'anawiyah, ini di samping saya ada Mbak Najwa, ada Mbak Ayun, di sebelahnya Mbak Najwa, di sebelahnya Mbak Ayun ada Mbak Kori, satu lagi ada Mbak Nafa. Mereka sudah melewati beberapa fase, yaitu fase setoran pertama hingga tasmik per 5 juz hingga MHQ dan MHQ 30 juz dan tasmik 30 juz. Dan nanti ada titik akhir yang terakhir yaitu wisuda 2025 atau wisuda kedua tanggal 14 nanti. Boleh memperkenalkan secara singkat ya, teman-teman. Ada Mbak, monggo dimulai dari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Najwa Mitzah, Bu Santri Quran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qurrata Ayun, salah satu santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Mu'awiyah, asal Madura, Sampang. perkenalkan nama saya Kofi Dahar, bisa dipanggil Kofi. Saya asal dari Jombang, jadi Oke, thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, biasanya Oke, terima kasih. Ada Mbak Najwa, Mbak Ayun, Mbak Korik, dan Mbak Nafa. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah mengapa menghafal Al-Quran? Boleh dijawab gantian, mengapa menghafal Al-Quran? Iya, boleh, monggo. mungkin pertanyaan dulu kan sifat Mhm. ini. Nah, Oke, terus Mbak tua ya dari saya, saya akan kan mau yang itu ngikut kan karena Quran itu bunda. Oke, coba ya teoritisnya akhirnya sebenarnya ke Al-Quran sebenarnya. Sudah ada lengkap di Al-Quran. Oke, oke, cukup. Oke, terima kasih. Jadi motivasinya adalah melihat Hafiz Cili, kemudian bahwa core of the core-nya ilmu itu ya di Al-Quran sebenarnya. Kalau mau menggali lebih dalam, kadang kita tidak merujuk ke sana, merujuknya ke apa buku-buku Barat atau buku-buku yang tidak merujuk di Al-Quran. Oke, padahal juga tinggi Al-Quran penting. itu Iya, sebenarnya lebih lengkap gitu. Oke, thank you Mbak Nashwa. Kemudian, monggo, siapa dulu? Kori? Oh, oke, nggak apa-apa Mbak Kori. Kalau saya pribadi sebetulnya belum ada motivasi pribadi ya dulunya. Karena saya hanya ikut program sekolah. Tapi ketika satu momen saya meninggalkan Quran karena tidak diterapkan sekolah di pondok gitu. Kecil. Karena saya merasa hampa. Banyak dianya. Saya enggak sebenarnya saya baca Quran juga tidak tahu maknanya gitu. Betul. Belum pernah. Tapi ternyata tidak langsung membaca Quran itu menyenangkan. Ketika kembali ke Quran terus sambil berkuliah, bertemu dengan banyak mahasiswa dari background yang beragam gitu, dari muslim dan akhirnya saya ketemu titik bahwa oh ternyata Quran ini sebetulnya
pusat dari worldview yang harus kita jaga ngoten. Jadi Ya. semua ilmu harus kan ke Quran, karena pedoman utama kita dari situ. Jadi saya mulai dari hati ya menghafal baru di usia 20-an ke atas, ketemu bahwa oh ternyata memang mungkin, fase untuk menjadi ilmuwan dulu cendekiawan muslim itu harus dimulai dari menghafal Quran. Iya, rata-rata ilmuwan, Iya, kuno, ilmuwan jangan Mesir ya, dilampaui, iya. memang Al-Quran sebagai pedoman utama supaya tidak meleset ya mungkin Iya ya, telisut atau akhirnya mendewakan ilmu lain. iya betul Betul sih. betul. Ya, berarti di usia 20 baru Baru ketemu sreknya. sreg Iya, dulu nggak asal ikut program. sesat sebelumnya. Kayak ya udah dijalani aja, tapi saya nggak tahu, nggak nemu sreknya dari dulu memang. Oke oke. Baru ketika kuliah itu jalan, ternyata memang beda ketika saya pegang Quran meskipun harus harus lebih ngoyoh daripada Heeh, teman. karena Ternyata ketemunya di sini. usia mungkin. Betul. Thank you Mbak Kori, cukup ya. Oke, berikutnya Mbak Nafa atau Mbak Ayun, monggo silakan. Mbak Ayun, oke. Kalau saya pribadi, motivasi kenapa kok hafal Al-Quran, ya pertama termotivasi dari Kak, dari Mbak itu yang pondok Al-Quran di Kudus, terus kok kayak enak gitu. Jadi akhirnya dari situ saya dikasih tahu kalau orang ngafal Quran itu pasti dekat sama Allah, dapat keajaiban-keajaiban yang diduga gitu. Tapi memang benar mendapatkan keajaiban Mbak Ayun setelah menghafal gitu ya atau gimana? Apa itu? Hidup jadi manusia yang sempurna atau gimana? Atau ke Ultraman gitu atau gimana? Keajaiban yang didapat Mbak Ayun. Bukan keajaiban tapi sebuah yang sebuah hal yang nggak disangka. Heeh, Kayak contohnya? contohnya dapat tadi itu menurut saya Ya karena memang, karena dari Al-Quran ya? ya, Oh iya, yang yang beasiswa 30 juz itu ya? Sama kayak Mbak Naswa kan, itu part of, keuntungan menghafal Al-Quran ya. Apa bisa juga beasiswa ke Jepang dengan Al-Quran Mbak? Kayaknya ya bisa nggak secara langsung ya, mungkin efeknya dari situ mungkin ya, bisa jadi, amin. Oke, nah terus terus itu ya, klik momennya, oh back of memorizing Holy Quran gitu ya, ya Allah. Oke, terus cukup atau monggo mau disampaikan apa gitu? sama seperti Mbak Nana Mhm. dulu masih kecilnya sering nonton Avicii Oke, ya. heeh. Terus pas slide di episode terakhir itu kan ada yang juara terus dapat ya umroh. Oh, Itu yang kecil umroh buat tua gitu. betul sekali. Sebenarnya, teman-teman, saya sejak 2019 itu pengen bangun travel umroh. Bisa dimatikan nggak? Dinyalakan semuanya. Saya pengen bangun travel umroh, sebenarnya goal-nya, saya pengen beasiswa anak yang wisuda 3 saya berangkatkan. Dari effort dan usaha saya sendiri cuman di 2019 saya sudah mulai ancang-ancang, 2020 kena pandemi, akhirnya, apa yang sudah kita canangkan itu biar. Kemudian kita kemarin sudah mulai lagi, dan insyaallah ini ada nanti insyaallah, doanya mungkin November kita akan mengawali untuk berangkat itu berempat, saya, Uma, dan adik 2 adikku untuk, apa ya, ngawali berangkat umroh dengan travel kita. Travel itu nanti barangkali daun ke-5 ke-6 bisa memberikan efek itu. Ya seperti yang Mbak Ayun inginkan. Jadi tahun ini nggak ada hadiah reward ke Mekah itu. Oke lanjut, Mbak Nafa. Ya oke Mbak Nafa, silakan Mbak Nafa. Dulu ketika mau menghafal Quran itu coba-coba awalnya. Coba-coba? Ya, Iya, itu ketika kelas 7. Saya nggak pernah bilang orang tua. Jadi saya setiap sore itu ndra sendiri, tak hafal sendiri. Cari juga itu. nggak distorin? Enggak, jadi Heeh. nggak ada yang tahu itu sampai kelas 9 awal itu aku bilang, "Ibu, aku pengen nggak Quran." Pernah suatu saat itu dengar ibu bilang gini,
Ibu ya pengen lah punya anak penghafal Al-Quran gitu. Oh, iya Jadi iya, oh Masya juga Allah. harus wah Mhm. gitu. Di berawal dari itu kelas 9-nya baru berani ngomong tak mondok dan alhamdulillah dikasih kesempatan juga. Sampai sekarang alhamdulillah baru bisa selesai. 30 juz. Iya. Berarti SMP sekarang berarti kurang lebih durasi 8 tahunan ya. Oke, baru mewujud, baru bisa mewujudkan. Oke, kalau bilang durasi enggak apa-apa ya. Kita tidak mau apa ya, mendegradasi jenengan. Jenengan sudah luar biasa semuanya. Tapi kalau memang durasi setiap anak itu berbeda-beda. Processing-nya, hafalannya, durasinya itu. Kalau boleh saya tanya, Mbak Nafa berapa tahun dari awal hingga akhir? 7 tahun. Berarti Mbak Nafa ini processing menghafal Al-Quran dari awal, dari base dasar banget sampai selesai 30 juz itu 7 tahun. Pak Kori? 15 tahun. Kalau Woi, mulai start hafal nih, kalau hafal ya. dari belajar nggih, udah 18. Cuman di situ kan dibelokkan dulu ya. Iya. Oh enggak, itu Oh, hanya total menghafalnya. total Nggih, menghafalnya. yang off SMA 2 tahun itu enggak saya. Oh, enggak dihitung. Enggak. Jadi Total total menghafalnya 14 tahun. 14 tahun. Give applause untuk Mbak Kori. Ini maksudnya perjuangannya luar biasa. Kemudian berikutnya siapa dulu? Oke, Mbak Ayun. Dari awal, dari rumah 4 tahunan. Hmm, 4 tahun. 4 tahun dari proses awal sampai selesai 4 tahun. Oke, luar biasa. Berikutnya Kalau saya 7 7 tahun, Iya. enggak jauh dengan Mbak Nafa ya. Nggih. 7 Dari tahun. Oke, 7 tahun. Ya, saya pun sering menyampaikan teman-teman ke teman yang sudah anak-anak yang sudah hafal bahwa rumah aja 10 tahun. Kalau jenengan-jenengan itu bawahnya itu berarti lebih hebat. Saya selalu di durasi itu eh, setiap orang akan berbeda-beda. Sebenarnya saya ingin menyampaikan di sini, Mbak. Menghafal Al-Quran itu tidak bisa melihat diuyah-uyah gitu. Makanya ketika datang di sini, "Bisa nggak 1 tahun?" "Tergantung," saya bilang gitu. "Bisa nggak 3 tahun?" "Tergantung." Kalau mau effort yang luar biasa, ya insya Allah bisa. Ada kok yang 8 bulan selesai, ada pernah. Ada 1 tahun pernah, karena memang mungkin background-nya, awalnya, core-nya sudah punya tabungan. Saat ini yang saya lihat yang percepatannya cepat itu kan ada Mbak Fawas. Tapi memang sudah punya tabungan, punya dia hanya apa, mengikuti program ini dan mampu murojaah dengan baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, tadi kan durasi, mengapa, ada momen sing, eee, membuat ngapunten, berkata, "Duh ini kurang ajar banget," gitu atau, "Duh ini gimana sih?" Gitu, "Sudahlah ngapain menghafal Quran," gitu. Ada nggak momen pernah nggak memiliki momen pernah? Heeh. waktu SMP itu Mhm, ini sempat ada mhm, anginnya iya, turun sekarang aku sekolah. iya, Saya lebih fokus belajar dan oke. nah itu ya itu waktu yang dihafal Oh iya, karena turun gitu. berarti menghadapi sebuah pilihan, saya Nggih. milih Al-Quran atau milih yang Iya, lain gitu karena ya? memang saya ini Oke, khusus dia harus punya ah, tahu terus iya, bikin saya nggak mau Quran, nggak mau melanjutkan itu ya heeh, sama Allah iya, dan itu rasanya berat ya ternyata uji iya seberat betul, ini. Coba kalau dulu nggak pasti berat ini coba. mhm. Jadi rasa Kembali kayak lagi menyalahkan Al-Quran ya? iya kan Al-Quran padahal ya kan mau sudah takdirnya ya Iya iya, betul betul, tapi ya namanya juga sih heeh, menyalahkan keadaannya down terus sempat nggak ingin ke sini waktu mhm, itu karena iya memang juga iya, terus dan apa
ngapain. Iya Terus iya, sekolahnya kan udah baik, kalau nggak kuatin buat apa? betul. Waktu Akhirnya itu sudah selesai memang ya? berhenti, coba Iya iya, gitu. Ya sudah, harus kumpulkan mhm, kan waktu itu sudah masih konsultasi dengan saya tentang kuliah juga. Ya iya harus iya, dan pilihan itu akhirnya mengantarkan di momen yang wow ini, luar biasa. Oke, siap. thank you Mbak Naswa. Berikutnya siapa? Yang belum siapa? Mbak Nafa? Mbak Kori? Mbak Mbak Ayun? Ayo Mbak Ayun, nggak apa-apa. Mbak Ayun, tadi pertanyaannya momen yang, membuat, "Duh sudahlah selesai, ngapain dilanjutkan?" Gitu. "Capek saya," atau "apa sih?" Gitu, kayak gitu. Pernah, saya yakin pernah mengalami. Setiap orang itu pasti pernah mengalami di titik itu, baik pekerjaan, baik, kuliah, baik hafal Al-Qur'an, saya yakin mengalami. Karena saya ingat waktu saya kuliah S2 itu di semester 3 itu saya mau stop, "Udahlah capek saya." Waktu itu harus memikirkan banyak hal, pesantren, marketing marketing dua-duanya, dan harus kuliah S2. Itu waktu itu saya udahlah. Nah, barangkali punya momen cerita itu Mbak Ayun? Mungkin bingung dengan pas di Iya, posisi heeh, dulu udah mhm, mau selesai, udah mana ini, udah mana iya betul, yang harus. Jadi waktu itu pas ada masalah bareng iya iya ya, atau mungkin dari hafalan juga yang nggak masuk itu iya. yang susah lihatnya dan itu sempat pas pagi-pagi mau store di itu Oke, itu udah udah sebisanya aja dulu gitu. mhm, Kalau mau berhenti jangan jangan berhenti kasih apa gitu. iya. Kayak Oh, berarti pernah sempat berhenti juga ya waktu, oke, saya dapat 2 poin ini antara Mbak Naswa dan Mbak Ayun hampir sama problemnya. Apakah sama juga Mbak Kori atau Mbak Nafa? Siapa dulu? Mbak Nafa mungkin? Saya kan pondok di Ya, itu itu keluar dari semua mhm, sebelumnya saya kan aktif pondok itu pokoknya dilepas, gak ada yang nemenin juga teman-teman bilang, "Pondok itu kok biar kayak terasa dibully di kelas itu." iya. Saya juga terusin dengan semuanya yang inget Waktu itu SMP ya? deh. SMP, heeh, terus? Ya itu semua kehilangan teman, kehilangan Itu gara-gara menghafal Quran juga? ya Oh, saya bilang itu juga kan saya kan ungkapkan kalau saya ingin iya. di publik akhirnya semuanya lepas. Heeh 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 heeh. Ya, udah terus udah terlanjur nyebur masa Kak dilanjutin Iya gitu. iya, oh gitu. Jadi sebenarnya problem itu kebangkitan ya, sampai akhirnya selesai di Sekarang masih bisa bertahan. alhamdulillah dan selesai ya 30 juz. Oke, sudah cukup. Oke, next, Mbak Kori terakhir. Kalau saya beberapa kali menghadapi badai gitu, Badai nah ini enggak hanya problem badai. kalau SMA sebenarnya, Hmm, problemnya kecil nggak hanya bullying karena ada aturan gitu, tahap 15 juta doang gitu, hampir 20-an saya kuliah yang belum heeh, jadi, kerja full time dari pagi iya, terus? di HP-nya itu sampai mengalami Oh, ini itu saya heeh heeh, itu oh, karena
Heeh heeh heeh. Ada sekolah Oh, yang waktu itu ya? Yang waktu setelah kok masih proses setoran di sini ya? mboten mboten, belum Oh, bukan di Jombang ya? Oh, mboten, saya pikir di iya. Jombang. Heeh, Pas terus? kuliah mikir, hafalin Quran, kok Mhm. gak diselamatin sama Allah gitu loh, Heeh dijaga heeh. sama Allah, kenapa saya harus, mengalami Heeh heeh. mengalami bullying balik Ya, Jombang tuh juga heeh. Ilegal ya? ilegal, karena terlihat seperti ini ya udah mungkin kan soalnya saya kurang detail ya, saya minta why, background kayak nggak detail apa, why linear Oke oke, ya iya tapi iya. selesai, tadi paling sudah, Iya ini iya. berarti kok Mhm. jelek. Ini ya. Iya, manusia memang gitu. Saya itu sudah ibadah ya Allah, saya sudah menghafal, sudah jaga Quranmu, kenapa ujianmu kok sungguh luar biasa menyakitkan sekali. Oh, Mbak Korin nangis sampean. Ini memang punya pengalaman yang menyakitkan ya, bahasannya. Saya pernah kemarin datang Mbak Vina juga is hafalku kayak gini, kenapa kan nggak eling kok, bahasanya gitu, kenapa nggak pangeran nyelametno gitu, bahasanya menyalahkan pangeran di situ. Padahal sebenarnya kalau kita bisa merujuk, eee, untuk jalan menuju titik A, itu kita bisa kadang menggok. Jadi sampean atau kita ketika dibelokkan dengan tujuan kita itu bukan akhir segalanya. Itu justru menguji kekuatan kita masih kuat nggak di tujuan yang goal itu. Dan akhirnya, sadar akhirnya resign dan melanjutkan menghafal Quran. Di mana itu waktu itu? Masih di Oh, kampus atau saya masih oh, itu oke mau oke. jelajah, Oh, sudah di sini? iya. Mhm. Berapa badai ya termasuk Iya. ini badai ya, karena Mbak Kori ini luar biasa juga sama Mbak. Ini yang kadang saya anggap lurus ya, Mbak Nafa juga agak lucu gitu. Saya lihat, badai sampai katakan badai itu kan berarti besar sekali. Oke, cukup atau oke, sudah semuanya ya? Mbak Nafa sudah? Oke, itu adalah pengalaman beliau-beliau ketika proses menghafal Quran. Lagi-lagi, kalau saya lihat, eee, permasalahan itu kadang dan mengoyak pikiran kita, keimanan kita, lebih-lebih semua orang mengalami satu goal itu kadang keimanan kita itu dikoyak. Kemudian yang agak seru, eee, momen apa yang akhirnya, wah kenapa saya harus momen yang membahagiakan atau menurut bangganya yang luar biasa bagi sampean itu apa? Tadi kan momen yang menyedihkan nih, momen yang membahagiakan bagi kalian berempat itu apa? Monggo, siapa dulu? Mbak Yun dulu? Mbak Nafa dulu? Oke, ya, Mbak Nasfa, oke. Mungkin awal belum terus saya kan tapi udah Ya ya, kayak oh gitu nggak jadi pernah ya. sembarang jadi Sama malah kayak sering rumah juga gitu kok. seringnya nih orang lain yang oke Wah, betul. yang maju Iya, langsung terus dari permintaan apapun mau apa gitu kan adik saya pun ah kepada saya iya gitu iya, heeh. kayak "Kita ini ya enaknya pondok." Terus yang kedua dari orang tua ya kalau ini dari Oh, nah oke, kayaknya kan berat ya terus dan mama juga masih menjadi betul, belum terus iya ekonomi iya. terus beasiswa itu
bantu Iya. proses kuliah saya yang emang kuliah itu kayak Heeh. Oh, tapi ya waktu itu, iya. Kenapa kenyataannya kok di KPI? kuliahnya jurusan lain lain selain dari kesehatan. Heeh, iya kenapa? Waktu itu memang ada 4 operasi. Oke, Nah, niku iya sangat iya. sayang sama saya masih muda tapi Mhm. udah terus pas di kayak lagi ternyata beliau jurusan KPI, PI di heeh. UIN. Nah, niku Oke, pengen kan kayak gak sudah longgar jadi iya. yang ikut aja gitu Heeh. kayak yang Ya mau jadi artis berarti? amin. Pendakwah pendakwah. Sebenarnya ya banyak sih, ning Umalaya itu kan pendakwah. Kan akhirnya atau memang kayaknya pendakwah dulu, Belum betul. Oke, tuh yang saya benar ternyata Al-Qur'an pada dulu ayah waktu 4 jadi oke, siswa. iya, Nah, heeh. 4 itu udah terus juga rayu-rayu sama Heeh terus heeh. Kak, Mbak, Iya kita memang memang awal tuh sebenarnya Quran. iya, Tapi orang tua saya doa apa yang kira-kira saya bisa heeh, dari beasiswa juga tidak yang muluk-muluk berasal iya. dari beasiswa yang niku nggih Nggak masuk kategori, nggih belum ya, masuk karena sadar memang diri ya. nggih udah lah Mbak Iya iya, nggak mungkin lihat guru yang tergantung betul, biar iya. al Hmm, di iya universitas iya, ininya iya. jadi sudah Mbak Iya, aku hafal Al-Quran coba Al-Qur'an. kalau aku nggak hafal Mungkin yang ya nggak nggak bisa bisa ya. Ini nggak bisa berarti part of, kehidupan Mbak Nah memang ya, klik momennya karena heeh, sama dengan Mbak Ayu juga klik sama nggak tahu andaikan nggak dengan Al-Qur'an nanti gimana. Ya memang beberapa pesantren itu, eee, ada yang, apa ya, kebiasaan pesantren ketika ditanya, "Kamu dapat juz berapa?" Dirahasiakan kan, ya biasanya dirahasiakan itu. Kemudian supaya apa? Sebenarnya itu pengelolaan hati supaya tidak nah kalau jenengan bisa mengelola itu ketika menjadi orang menghafal Al-Qur'an, beasiswa pun dari Al-Qur'an tidak masalah, tapi pengelolaan hati ini yang perlu benar-benar nah, ilmu mengelola hati ini, eee, yang bisa menjalani dengan semua pribadi, aman pribadi dan ketika nanti pengelolaan tidak menjadi sombong, tidak menjadi besar, itu nanti dari pengalaman itu. Dan ini penting dalam kehidupan, karena apa? Eee, share juga masuk ayah ketika di orang anak kiai pon sebenarnya udahlah itu min fadilah itu pertolongan Allah, saya hanya lantaran saja. Nah, takdir itu kan Allah yang menciptakan, takdirnya saya jalani di sini, bukan karena effort takdir ya menghafal Al-Qur'an salah satu jalan ya Mbak Ayun betul ya, tahap setuju iya menuju takdir itu. Oke, thank you. Ya, berikutnya, eee, happy moment menghafal Al-Qur'an, happy moment-nya Mbak Naswa kan karena dapat beasiswa selesai kira-kira seberapa? Mbak Nafa mungkin? Ayo Mbak Nafa. untuk beasiswa belum ya Mungkin yang lain. kan hafal Quran orang tua saya senang itu nya bisa
bicara untuk membahagiakan orang tua selain Betul betul, iya. untuk saat ini ya dengan Quran itu, oke, kalau do Iya, iya jadi oke. pengen Quran itu udah seneng banget Boleh gitu. diceritakan, nggak apa-apa, Mbak Mbak Nafa yang Quran biasa belajar bersama dengan orang tua juga. oke, Jadi kita itu juga bukan diri, jadi iya bermanfaat untuk orang tua, teman-teman, tapi paling khususnya nggih untuk orang tua. iya. Jadi ini Kenapa kenapa kok orang tua fokusnya, Mbak? Nggak apa-apa, Mbak Nafa. Ini jadi, eee, ini loh niat anak itu luar biasa gitu, bukan menjadi apa-apa, jadi support yang lain, motivasi untuk yang lain. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa. Iya, ayah ya ceritakan atau gimana? Kalau nggak dari ahlinya, apa, orangnya kan sumbernya kan nggak enak. Iya, heeh. bis belajar dan beliau daripada saya. Iya Duit buat orang tua. iya iya Kasih sayang teman-teman. iya. Nah, momen ini yang ceritakan waktu setahun kemarin ketika Mbak Nafa, saya tuh hafal Quran, bahasanya bukan sombong ya, tapi saya kok ngapunten ya, baca Quran belum bagus kan, gitu. Akhirnya beliau pengen ngajari Quran. Cuman memang orang lama itu, baca Qurannya nggak fasih, ibadahnya luar biasa, effortnya luar biasa dibanding mungkin kita-kita, yang tahu ilmu tapi masa melakukan itu sedikit sekali. Nah, itu bisa jadi pelajaran orang tua itu memang Qurannya nggak bagus tapi ibadahnya luar biasa. Iya, itu adalah momen yang menurut Mbak, nah sebenarnya bisa diteliti orang tuanya Qurannya biasa, punya anak menghafal Al-Quran. Ini korelasinya di mana? Bisa kan Mbak Kori ya diteliti ya? Bisa sekali ya. Kenapa? Padahal biasanya kalau anaknya Pak Kiai jadi Kiai kan wajar. Anaknya bos jadi bos wajar. Nah ini anaknya nggak bisa, tapi kok jadi penghafal Quran. Ya sama halnya itu yang saya teliti, ayah saya pedagang Lombok, tapi saya bikin pondok itu kan pengen saya korelasinya di mana? Keikhlasan orang tuanya bisa jadi kirah tuanya. Yang ayah dapatkan dari ayah saya itu adalah orang tua saya itu tidak luar biasa. Dekatnya apa? Bapak tidak pernah makan di warung. Di warung itu nyuci bersih, kan tahu biasanya bak ya di bak, kemudian dicemplung, sesimpel itu Bapak saya enggak, karena tidak mungkin tirakat saya itu salah satu ya, belum gali lagi karena sudah boleh jenengan gali Mbak Nafa. Itu untuk apa? Jadi pembelajaran, oh, jadi akhirnya bukan cuman menghubungkan orang tua nih, karena memang kita itu tidak lepas dari orang tua kita kan. Oke, cukup. Apalagi yang mau Itu dapat maksudnya luar biasa. Betul banget, Mbak. Kemudian sama kayak orang tua saya juga, eee, itu luar biasa ya. Cukup. Oke, thank you Mbak Nafa. Berikutnya siapa? Pak Kori? Oke, Pak Kori? Menyenangkan nggih, Iya. melihat wajah orang Oke. sebenarnya itu kan memang arahnya adalah untuk bakti Betul. maka apapun saat itu saya yang dari obsesi lomba Heeh. yang sudah
kalau Mbak lihat kayaknya orang tua biasa aja. Oh, iya. Kalau Mbak nggak aja jadi profesi biasa. Heeh. Ya udahlah saya kan ya Iya udahlah iya. saya ikut Mbak, ya Iya, dapat, tapi kok masih beda biasa aja. aja. Sampai pernah atau Nduk, kalau lihat apa biasa aja. Iya. Sampai pada waktu masuk saya dapat pandemi Iya. jadi bawaan terbaik rektorat Oh, yang iya. rektor Iya, ngoten. itu luar Iya biasa itu sebenarnya. kehormatan. Heeh heeh, betul. Makanya saya, oh itu apa, keren banget Heeh bagi heeh, saya, bagi bagi saya iya. teman-teman juga Mhm. ya keren, tapi Heeh. orang tua biasa aja. Kenapa? Nah itu ketika lain waktu saya kembali ternyata tapi Oh. Heeh heeh. nggak penting, Bagi beliau. terserah kamu mau dapat menang nggak menang, juara nggak juara, terserah pokoknya Mmm. ada akhirnya, yang buat saya lulus dari alih cepat aku ya sebulan di Oh. lah kan orang tua perlahan mulai awalnya rumah itu sendiri, Mhm mhm. masuk dari baca akhirnya Iya. ke rumah di Alhamdulillah. ikut les renang, Mhm mhm. sebelumnya semua Iya rumah iya. itu ya memang mungkin jalan keberkahan saya nggak tahu gitu, orang tua ada abu Iya berapa iya, betul. teman-teman selalu, oh ini Betul betul. Impact dari Al-Qur'an ya. iya Bukan efek aja, impact. Jadi iya impact impact, itu dampaknya lebih besar. Kalau impact ban, tambal ban itu pakai impact berarti ban yang besar, bukan ban. Nah, iya impact bedanya. itu kan ya besar. Akhirnya sampai tapi memang klik momen itu akhirnya sang ayah mampu tersenyum seperti itu. Iya, Kok bisa? Kok bisa Mbak Kori menyimpulkan itu? waktu hatam kemarin kan ini momen lucu sih sebenarnya. Iya. Jadi kan kurang nggih, Iya. kan hal, apa nggih, beliau itu kepercayaan kalau ada pencapaian nggak boleh Heeh heeh. dapat ya entah kena ain atau apa Iya, ngoten nggih. betul betul Nah, betul. tapi kembali kan Heeh. ya memang karena lahir dari keluarga yang memang harus diapresiasi Status ngoten. binikmah lah bagian itu, heeh Gitu. heeh, Nah, iya. jadi terus Heeh sambil terus heeh. bilang ke orang tua, Terus "Sukanya selesai. hatam nggih ya, Oh, anak-anakku." iya Jadi iya. aku, "Jangan Jangan. bilang-bilang." Heeh. Tapi aku bilang, ngomong-ngomong ya Nduk ya Nduk, Heeh heeh. saya cuma ketawa sih, Iya senang tapi nggak iya mengerti. iya. Oh, Betul, memang orang tua kadang gitu, kejam, ya kejam ya. Nanti sama jadi orang tua mungkin bisa jadi seperti itu. Karena apa? Khawatir kan anak takap seorang anak kan belum bisa mengontrol dirinya. Andaikan Mbak Kori dari awal, "Oh hebat ya nak, bisa jadi A, ya hukum B," kan bisa jadi. Dan nggak betul, akhirnya udahlah ini ya the best moment betul. gitu. Akhirnya dan memang effort menghafal Al-Qur'an kan ditunjukkan bangganya orang tua ke sampean ya, karena effortnya luar dan durasi 14, Mmm, 13, 14 tahun itu bisa jadi terbayar ya. Karena orang tua mampu senyum di titik itu, Masya Allah. Oke, ya memang nanti ketika jadi orang tua akan merasakan bagaimana menjadi makanya saya sama istri itu sepakat, ayo kan dengan cara apa, akhirnya mana orang tua saya di Bojonegoro sama Bang. Saya menganalisis di Bojonegoro membahagiakan kita setiap pulang kita beli uang. Kalau di sini nggak mungkin. Iya toh? sudah percukupan. Iya sudah berkecukupan, nggak mungkin. Jadi cara membahagiakan gimana? Mohon maaf, Mbak, alasan setiap 2 hari kita repotnya. Jadi setiap 2 hari sekali kita harus bawa anak membawa informasi dan tidak ada informasi yang saya sampaikan. Di situ adalah bagian karena
melihat anak kecil, ya, kebahagiaan. Kalau uang bukan berarti tidak taat atau tidak, menghormati orang karena kebutuhan nanti kalau sampai jadi atau sekarang, bahagia orang tua dengan cara mungkin orang tua Mbak Mbak itu bahagia, saya nggak tahu ya, Mbak. Ya, bisa Iya, senang paling dengan banyak. yang saya Iya, iya. Saya memang kesepakatannya dulu Mbak Aswa saya tolong, boleh. Cuman kan kalau sudah jadi mungkin itu, ada apa ya, keringanan. Oke, berikutnya yang belum tadi, Mbak Yun ya? Oke, Mbak Yun, gimana Mbak Yun? Kan saya yang terakhir ya. Iya. Kalau saya menyimpulkan Mhm, ya saya sendiri bahagianya ya iya, itu keinginan dari Al-Quran gitu oke, loh. iya, iya, Baca iya, dari udah hafal Quran tuh gitu. oke, oke, Tuh, Pak. Emang orang tua itu sama kayak Bapak dong gitu. heeh, Kan kadang ada yang enggak kalau kan pas Hatam dikasih apa? Ada iya, yang ah, iya, minta iya, mobil. mhm, iya, Terus mobil mobil, heeh, saya itu orangnya tipe enggak pas saya nunggu ditanya dulu. mhm, Kok enggak nanya berarti iya, iya, kadang kalau ada sudah besok mhm, ada yang orang tua betul, berarti iya, betul memang pencapaian seorang anak itu memang orang tua berbagi, dapat nilai 100 sudah bahagia, tapi kadang dan bahagia, ya mungkin untuk itu, untuk menjaga takabburan, khawatirkan akhirnya besoknya nggak belajar. Andai kan dipuji sejak awal kan ya kan sudah oke, mmm, oke kita ke Al-Qur'an ya, kita ke Al-Qur'an tadi kan ke perasaan, itu kita ke Al-Qur'an. Kalau bagi jenengan-jenengan, kemarin saya sudah apa, dengan Mbak Ayun, dari 1 sampai 30 paling berat perjuangannya itu juz Mbak Qori, Mbak Nash, Mbak monggo. awal kali. Satu baris ya? Iya, Iya. hal itu dulu. Oh Kalau iya. terus 3
Atau memang karena enggak tahu pola ya, Mbak? dan Heeh. terus Iya iya, ketemu betul itu Mbak Syafira. belum Heeh. tidak Oh, nah dan oke. itu proyek Itu memang nggak boleh lanjut ya? Belum lancar? belum lain Justru Mbak Najwa itu 30 sampai 15 ya? Eee, sangat berat? udah Oh, ini oke. sangat kayak Tapi karena saat ini ketika sudah 30? Ya? Nggak ada yang berat mungkin? Benar semua. sebenarnya nggak ada yang berat ya kalau merojak itu Iya insya iya. Allah pas namanya merojak ya seikhlas Iya nggak bisa iya. kita kayak Paksa. memaksa kayak hasil majus nggak tahu nanti hari ini kesibukan jadi Betul. kalau kita maksa nanti ujung malah berat banget terus nggak lanjut itu Iya. tujuannya project dan perfect kalau mungkin kalau paling susah atau paling mudah itu saya belum pernah Iya terus iya. kalau insya Allah lancar Iya. kalau Berarti tergantung mood ya? buruk ya kadang ini jadi pernah gitu dapat kok malah Tidak? beda Karena Oke, suasana berarti memang pikirannya hati dan pikiran itu menentukan hasil Iya. kualitas hafalannya menurut juga. banget Oke oke. sangat Next siapa? Mbak Ayun? Mbak Ayun monggo. Ya. Kalau saya berbeda dengan Ya, makanya itu. Mungkin berbeda semuanya. saya tadi kaget lihat Mbak Nasr bilang 30 sampai 15 gitu 15 ya. gitu. Bagi saya enteng. Kalau ziyadahnya kan dulu paling susah sampai serah itu jus 25 25 ke atas. Heeh, perjuangan sekali ya. Beda dengan Mbak Kori itu enteng, teman. Coba coba. Oke. 24, 25 terusnya. Karena di situ banyak surat-surat yang sama awal-awal suratnya. Iya. Terus Heeh. sambung ayat ke satu satu Betul ya gitu. memang ya. Kayak alif lam mim gitu ya. Amin. Heeh heeh. Tuh. Oke, terus? Ziyadah yang paling susah Ziyadah ya? Ziyadah. Kalau murojaah Mbak Ayu? sama Sama itu juga. Atau memang di detik-detik terakhir memang belum kepegang atau kualitas murojaah cepet gitu atau gimana? Atau mungkin dari situ? kalau murajaahnya mungkin merasa susah dari juz 24 itu kan memang ziyadahnya itu kurang lancar pada juz 24 Heeh, ini bantu. konsentrasi Mhm, dari ziyadah murajaah. oke oke sudah cukup, thank you. Next Mbak Kori? Kalau saya ziyadah terberat 21 125. ya. Heeh. Yang pertama itu udah banyak hal ayatnya. Memang saya mulai dari belakang. Iya, Jadi Mbak oke. Mbak Makanya berbeda iya dengan ini jadi akumulasi dari Mbak Nasya dan Mbak Ain itu tambah paling gampang. heeh, 26 sampai heeh, SD betul. masih udah ya Iya, datang intrik keluarga atau heeh. aku Ya, betul. Karena terbagi, terpecah itu ya. iya Heeh heeh. kita tuh pengen dan Iya, masyarakat betul. kita itu Heeh heeh harus heeh. jadi berat Heeh heeh. selain itu Iya. jadi
Oke, berarti 21, 25 ya? 21 sampai Sampai 25. 25. Iya. Oke. Oke. Kalau Yasin kan Iya, sering ya. Oke. familiar. Thank you, Mbak Kori. Next, Mbak Nafa. Apakah beda juga? Ya kalau saya hanya itu ayat pendek. Heeh. Yang ingat-ingat itu di surat Shofat sama surat Qaf Sofat itu juz 23. 23. Itu yang sulit. Heeh. Soalnya pendek-pendek. Itu kan di pendek. Alhamdulillah sekarang udah menemukan. Apa Jadi itu? kalau ayat pendek itu saya wasolkan semua ditabrak semuanya. Oh. Ya. Ini bisa jadi seri diwasolkan. Ya, tapi Iya. apakah nggak tambah kukuh, Mbak Enggak Nafa? tahu. Tapi Yang tetap pelan gitu ya? paling hafal itu saya lanjutkan semua. Hmm. Ya udah hafal gitu. Oh ya, ini trik juga. Juz 23 ya? Ini yang disulitkan Mbak Mbak Kori juga. Heeh. Ayat pendek-pendek itu. Ayat pendek-pendek itu. Iya. Heeh. Terus? Hmm, Ini ada lagi? pendek-pendek. 28 HT Apa itu? ataupun Heeh. itu saya 28 kesini. sama problemnya ya. Iya, Heeh. iya. Terus besok berarti yang diuji para kiai, para hadirin besok uji 28 kan kalau mereka-mereka itu yang sulit itu. Oke, atau yang mudah-mudah aja. Oke, terus Tuh. itu ya 28, 23 yang merasa sudah semuanya ya. Oke, kalau bisa dirujuk dari kesimpulan tadi, alhamdulillah kita dapat insight Nafa bahwa untuk menghafalkan yang pendek itu dewasa. Atau bisa jadi dapat insight dari Mbak Kori bisa ngasih insight ke Mbak Naswa karena yang di sini 30 15 atau dapat insight dari Mbak Ayun karena Mbak Ayun itu yang paling susah dapat insight-nya dari Mbak Kori. Bisa saling share. Ini tujuan apa? Saya senang sekali jenengan kemarin foto bertiga dan berempat saling menyemangati, ayo kita tuntaskan sudah ini. Itu wah saya berharap memang rangkulan. Katanya bikin grup juga ya. Nah, itu mungkin jadi saling share kayak tadi. Sebenarnya kenapa saya pengen duduk di podcast ini, ya tujuannya kita dapat manfaat dari pertemanan di dunia akhirat. Amin. Ini sudah menunjukkan 1 jam loh kita ngobrol. Terakhir aja ya, terakhir. Oke, sampaikan kalau nanti ada tambahan ya nggak tahu, sampaikan memprovokasi kepada para wali santri, para anak kita kan jenengan semua jadi eh, apa untuk terus semangat menghafal Al-Qur'an. Bisa dengan kalimat, bisa dengan satu kata motivasi. Kalau kemarin Mbak Ayun ngasih "Do Everything with Love" itu ya, atau mungkin bisa kasih untuk menyemangati bahwa menghafal Al-Qur'an itu menyenangkan, mudah, ya nggak mudah ya. Atau gimana? Monggo, kata-kata pamungkas yang bisa diceritakan monggo, Mbak Kori, Mbak Ayun dulu, sudah angkat mic. Mbak Nafa dulu, monggo, ayo Mbak Kori. Mbak, oke. Buat teman-teman yang berjuang, kita mesti berjuang, perjuangkan Al-Quran. Ada sebuah kata ini dari Mbah Arwani Pondok Kudus. Iya, Teruslah Quran, siapa yang terusnya sungguh-sungguh, maka batinnya akan nyambung dengan Gusti Allah. Saya suka kata karena teruslah Al-Qur'an karena siapa siapa yang sungguh-sungguh, mhm, batin nyambung dengan Gusti next Allah. to all. Oke, oke. Dan satu kata satu kata dari saya berdoa. Doa itu ya kita tembus Ya, itu teruslah Al-Quran. Siapa yang sungguh-sungguh baca Al-Quran, Quran nyambung. Dulu awalnya saya belum belum merasakan. iya. Gimana ya? Gitu. Kadang pemahaman kita belum sampai di situ, gimana?
Tapi pas akhir-akhir ini pas sholat tahajud itu berdoa tapi beneran misal ada masalah itu meskipun nggak selesai tapi hatinya tenang Oh gitu ya. iya. Meskipun kayak misal kayak ujian tadi Hmm, tadi tes matematika itu pas sebelum-sebelumnya itu aduh gimana iya. rasa tahu tiba-tiba udah selesai Iya, gitu. iya. Lupa dong berusaha ya Sombong. Iya, iya betul. Oke, thank you Mbak Yun. Next siapa? Mungkin kalau dari Mhm. sukses Betul. karena pribadi dulu waktu kepala merasa Iya. itu gak berat. Tuh, tuh, Iya. nah, benar satu waktu itu dan Iya. itu kekayaan itu bisa menurut Oke. saya. Los, oke luar biasa. Time is money. Al waqtu kassoif. Time 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 is dev. Kapan luar biasa yang waktu kita itu dikali, hidup kita itu dikali waktu. Time is, kalau kita tidak bisa menghargai waktu, teman mengantarkan ke dev dengan cepat atau dengan gimana. Next, Mbak apa? Oke. Quran adalah obat dari obat. Jadi Al-Quran Syawa apa? Shifa. Syifa Nah, ya pun gak obat pasti pahit. Jadi kalau menghafal Al-Quran itu nggak apa-apa nikmatin aja nanti akhirnya juga manis. Obat juga akhirnya pasti sembuh nanti. betul. Ya, Bapak bersusah dahulu, nanti ujung-ujungnya juga bisa tenang. Oke, Ya, sama siapa yang merawat Al-Quran di rumah. Jadi kalau kita lagi deres apa aja, gak usah khawatir yang lain. Kalau yang mendatang. betul. Kalau kita sadar memang sana goalnya, merawat Al-Quran ya merawat karena Allah ya. Padahal ya kan kadang memang hati itu berontak. Kapan suge ini ngapal Quran? Ya padahal proses dari oke, oke. Thank you. Betul. Next, terakhir. Yakin dengan janji Allah, amal baik dan punya tekad, punya ingin apapun itu pasti akan baik. Tekad ikatan tinggi. Ayo kejar, entah lewat pondok, mandiri, Heeh, seperti jadi seperti saya nggak, jadi iya, yakin bahwa pasti ada jalan meskipun terus orang itu jalan di tempat gitu iya. karena sudah Pas. kerja, Iya. sudah kuliah di luar Mm-mm. negeri atau sekarang tadi Iya. yakin pasti yakin ada jalan. Terus kemudian kalau saya pribadi pengen menyarankan gitu kalau buat pemirsa di luar, kalau memang ada pilihan ada karena Iya. saya merasakan sendiri bahwa konflik Hmm, orang kuat. Jadi kalau iya. memang nyenang di dalam ya ngerti ya Oke. jadi Ya Allah, daftar sih. atau programnya bagus sekali kalau memang saya pribadi membandingkan gitu dengan track record saya dari hafalan di SD kemudian di asrama itu Iya.
memang di sini programnya yang paling unggul untuk memungkinkan. Ya, Jadi dari hayatan, terus tasmi, ngoten nggih tasmi kesempatan, kemudian tiap itu kalau memang pilih yang pondok bagus. ya. Thank you. Ya, saya mengambil sebuah kesimpulan, memang hidup ini berjuang ya, perjuangan yang luar biasa. Kemudian saya tadi ingin memikirkan yang disampaikan Mbak Kori itu tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan memang enggak mudah pikiran itu kalau enggak dari pengalaman, kalau enggak oke, terus saya mengambil kesimpulan lagi, kenapa harus mengirimkan anak ke pesantren? Jenengan merasakan dengan jadi keamanan jadi ya, keamanan kan pola konflik dan itu adalah salah satu materi kepemimpinan itu konflik dan sampean mengalami sampean dikasih amanah dan iso enggak. Jadi netes mampu mengelola dan ya kalau mampu mengalami konflik bagus psikologi dan jadi memang paten sekali masalah itu dewasa bukan masalah banyak kan tapi masalah itu mendewasakan. Contoh anak SMP yang baru mondok, mereka banyak masalah. Karena apa? Di rumah itu tidur dikeloni orang tua, mandi. Kalau di sini mandirian, tidak hanya mandiri itu saja. Jadi konflik dengan kamar itu jenengan rasakan kan. Nah, itu pendewasaan yang luar biasa ketika tinggal di pesantren. Saya akhirnya menyampaikan pesantren kamar itu adalah sekup small village yang nantinya Saman akan alami di kemudian hari. Ada teman yang cerewet, ada teman yang suka ngerasani, ada tetangga yang julid, ada tetangga yang suka ngerasani, itu pasti akan ada yang khas. Ya itu memang di disemolkan, cukupkan ke kamar. Oke, terima kasih mungkin 1 jam bersama kami. Sukses untuk besok ya, dan sukses untuk jenengan semua, sukses untuk Mu'anawiyah, untuk kebersamaan kita, karena panitia persiapannya juga udah luar biasa, jenengan juga luar biasa. Ayah sama Uma ini nggak bisa tidur untuk memikirkan part-part acara nanti. Saya bilang ini punya gawe geden. Jadi kita belum punya anak besar tapi kita mantu. Mantu itu ya memang psikologi dan finansial yang harus disiapkan luar biasa. Tidak hanya itu, ini momen dan jadi pengingat untuk nantinya. Oh, saya sebenarnya wisuda itu juga momen sebagai penguatan jenengan untuk terus menjaga 3 hari ini, seminggu ini jenengan akan dekat dengan Al-Quran. Kemarin Pak Kori update pegang HP karena dipaksa untuk tasbih ya. Itu bukan bagian untuk memaksa, tapi bagian ternyata saya bisa untuk itu. That's all, thank you. Mohon maaf ya untuk semuanya mengganggu waktunya jenengan. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.